Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi. Jadi, pada video kali ini saya mau mempraktekkan mengolah data menggunakan software Lisrel. Jadi, metode analisis data yang akan saya gunakan adalah Confirmatory Factor Analysis atau sering disingkat dengan CFA. Nanti teman-teman, saya mau sedikit sharing trik-trik gimana caranya data itu menghasilkan hasil kecocokan model 100% sempurna. Perfect fit istilahnya, seperti itu. Itu di bagian akhir video ini nanti saya sharing. Nah, kita mulai aja contoh kasusnya dulu ya, contoh kasusnya. Jadi di sini teman-teman, saya punya data, ini dia. Jadi di sini ada data. Ada istilahnya teman-teman harus tahu dulu, ada namanya variabel laten, ya. Ada namanya variabel indikator. Nah, nama lain variabel indikator itu variabel manifest. Nah, ini dia. Ya. Nah, di sini variabel latennya siapa aja? Ada CAE, nih, CAE yang warna kuning. Ada CE, warna hijau. Ada W ini juga variabel laten. Seharusnya warnanya dibedain sih, tapi nggak apa-apa lah. Kemudian ada V, ya. Kemudian ada R. Nah, teman-teman, jadi di sini ada 5 variabel laten. Ada CAE, ada CE, ada W, ada V, ada R. Kemudian kita hitung jumlah pertanyaannya. Misalkan CAE, ya, jumlah indikatornya. Nah, ini indikatornya ada 4. Nah, itu dia. CE, jumlah indikatornya ada 3, dan seterusnya sampai R, jumlah indikatornya ada 4. Nah, V ada 8. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan metode analisis data confirmatory factor analysis atau sering disingkat dengan CFA. Nah, apa sih kegunaan CFA? Nah, teman-teman harus tahu, ketika kita menggunakan CFA, itu akan menghasilkan nilai apa aja. Nah, teman-teman harus ingat, satu, kalau kita menggunakan CFA, nanti akan menghasilkan nilai namanya standardized loading factor atau disingkat dengan SLF. Ini kegunaannya apa? Ini kegunaannya ya untuk menguji validitas dari tiap indikatornya. Nah, itu dia. Dari tiap-tiap indikatornya. Jadi, berdasarkan nilai SLF, kalau nilai SLF-nya lebih besar dari 0,5, maka indikatornya dikatakan valid. Nah, itu dia. Itu jadi nama metode analisis datanya CFA. Di CFA itu nanti menghasilkan nilai namanya standardized loading factor. Ada juga selain SLF juga menghasilkan nilai average variance extract. Nah, ini dia. Atau sering disingkat AVE. Ini kegunaannya untuk menguji validitas, sama juga menguji validitas, tapi dia dilihat dari validitas variabelnya. Dia variabelnya. Misalkan gini. Misalkan apakah CAE itu valid berdasarkan nilai AV. Nah, gitu dia. Apakah CE valid berdasarkan nilai AVE. Nah, jadi kalau SLF tadi dia kan melihat validitasnya tiap-tiap pertanyaannya. Tapi kalau AV dia melihat nilai validitasnya tiap-tiap variabelnya, seperti itu. Kapan dikatakan valid? Dikatakan valid
jika nilai AV-nya di atas 0,5. Nah, itu dia. Ya. Kemudian teman-teman yang ketiga, kita masuk menghasilkan tadi nilai SLF udah, AV udah. Menghasilkan nilai namanya construct reliability. Nah, nih atau disingkat CR. Ini kegunaannya untuk uji semacam uji reliabilitas lah bisa dibilang. Reliabilitas, construct reliability. Dia berdasarkan variabel. Jadi pertanyaan gini, berapakah nilai CR dari CAE? Nah, gitu dia. Berapakah nilai CR dari CE? Nah, gitu dia. Nah, dikatakan reliable ketika nilai CR-nya di atas 0,7. Nah, ada 3 ya. Nah, tadi memeriksa nilai SLF-nya, memeriksa nilai AV-nya, memeriksa nilai CR-nya. Terakhir yang keempat nanti namanya itu, nah ini yang keempat, goodness of fit model. Ya, ini dia. Jadi kegunaannya, apakah model CFA-nya sudah fit atau sudah cocok atau sudah match terhadap datanya. Jadi apakah model CFA-nya sudah cocok terhadap data ini? Nah, itu dia. Dia mencocokkan. Dia mencocokkan model CFA sama data. Model CFA data sap dicocokin. Model CFA data sap. Cocok nggak dia? Kalau cocok berarti udah fit. Kapan dikatakan cocok? Dikatakan cocok itu kita memeriksa nilai satu namanya p-value chi-square. Kalau di atas 0,05 dia fit atau cocok. 2, kita bisa melihat nilai RMCA. RMCA kalau di bawah 0,1 dia fit atau cocok. Itu dia. Sebenarnya ada banyak ya, tapi 4 aja juga boleh. Nah, nanti akan saya perlihatkan 2 ukuran lagi, saya lupa gitu. Tapi yang penting p-value-nya sama RMCA dulunya aja. Jadi udah paham ya di sini ya. Sampai sini teman-teman sudah tahu CFA itu metode analisis data. Nanti dia menghasilkan nilai SLF, AV sama CR. SLF itu untuk menguji validitas untuk tiap-tiap indikatornya. AV untuk memeriksa validitas variabel-variabelnya. CR, construct reliability, memeriksa reliabilitas masing-masing variabelnya. Kemudian terakhir kita goodness of fit, apakah model CFA dengan datanya klop, cocok atau enggak. Kebanyakan sering enggak cocok. Nah, nanti di akhir video saya mau sharing trik-trik data yang gimana agar hasil goodness of fit-nya cocok 100% fit. Nah, itu dia. Saya bongkar dikit aja. Teman-teman nanti cari tahu lebih dalamnya lagi seperti itu. Oke, kita mulai aja. Nah, jadi di sini kan kita udah lihat ya. Jadi kita sebenarnya menguji nih validitas masing-masing indikator. Jadi, apakah ini kan CAE ada 4 indikator, CE ada 3 indikator, W ada 3, V ada 8 indikator, R ada 4. Apakah indikator-indikator ini valid? Kan seperti itu dia, ya. Maka akan kita uji. Nah, data ini teman-teman, ini kan datanya ada, tunggu ya. Ada 143 ya, 143 responden. Saya pindahkan dulu ke dalam SPSS. Ini dia. Ada CAE 1, CAE 2, CAE 3 sampai R. Jumlah respondennya di sini ada berapa? Ada 143. Ini saya hapus saja. Jadi jumlah datanya ada 143 ya. 143. Tunggu ini kok ada ikut. Oke. Ada 143. Kemudian dari data ini kita jalankan list relnya dulu, kita close dulu. Jalankan list relnya dulu, ya. Kemudian kita import datanya. Kita cari filenya tadi, nama datanya itu data SPSS list-rel. Open. Nah, ini datanya sudah diimport. Kemudian teman-teman pilih data, define variable. Teman-teman bisa blok semua di sini, di blok. Kemudian pilih variable type,
continuous, apply to all, oke, save. Nah, berhasil. Sekarang kita membuat namanya matriks covarian, pilih statistik, pilih output option. Di sini pilih ini. Teman-teman beri namanya misalkan dat_ee.conv. Bebas sih namanya, nggak ada masalah. Cuman di akhirnya harus ditambahkan .conv, .cov, seperti itu dia. Depan namanya ini bebas, mau nama apa aja boleh. Misalkan udin.conv boleh, ugi.conv boleh. Tapi saya kasih nama dat_ee.conv. Kemudian saya pilih OK. Nanti muncul tuh di sini. Nah nih, dat_ee.conv. Sebenarnya kalau dilihat nilai ini namanya kalau nggak salah nilainya matriks covarian. Nah inilah dia matriks covarian. Ini akan diproses nanti. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian baru kita buka kode list relnya. Saya udah membuat kode list relnya seperti ini. Nah, ini kode list relnya. Di bagian observe variable, ini nama indikatornya. Perhatikan teman-teman, kita tuh bekerja di D list rel 1. D list rel 1, masuk ke D list rel 1. Jadi kita harus ubah, harus tepat ini. D list rel di sini harus kita ganti 1. D list rel 1 dia akan membaca matriks covarian namanya dat_ee.conv. Nama variabel latennya ada CAE, W, CAE, CE, W, V, R. Jumlah sampelnya ada 143. Di sini CAE ada 5 indikator ya. Ini saya buat ini kenapa 1 dikali? Ini artinya namanya kalau nggak salah namanya fix parameter ya. Untuk CAE 1 fix parameternya. Di CE2 juga ada fix parameternya dikali 1 seperti itu. Seperti ini. Kemudian CE ada 3 indikator, W ada 3 indikator, V ada 8 indikator, R ada 4. Kemudian ini sebenarnya nggak perlu ini sih. Sebenarnya nggak perlu. Ini nggak perlu. Karena untuk CFA ini nggak perlu. Dah, itu ya. Kemudian kita pilih orang lari. Nah, akan muncul nih hasilnya seperti ini dia. Ya, seperti ini dia. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Nah, teman-teman, kita bisa atur digitnya di bagian selection. Mau 4 angka di belakang koma juga bisa. Nih, teman-teman juga bisa zoom. Seperti ini dia. Nah, tadi ingat yang saya bilang tadi. Pertama, kita memeriksa nilai namanya SLF. Ya, Standardized Loading Factor. Kapan dikatakan valid? Kalau di atas 0,5. Seperti itu dia. Ya, kita lihat. Kita menuju bagian standardized solution. Nah, ini namanya SLF, itu dia. Kita lihat SLF-nya di sini bisa lihat SLF CAE 1 0,889. SLF CAE 2 0,8771 sampai SLF R4 0,9660. Seperti itu dia. Kalau teman-teman lihat semua nilai SLF-nya semua sudah di atas 0,5. Berarti dia sudah valid untuk tiap-tiap indikatornya. Teman-teman juga bisa lihat nilai SLF-nya itu di bagian sini ya. Di bagian di bawah. Tadi ini saya geser dulu. Ini di bagian nah ini dia. Di bagian completely standardized solution. Ini nama lain dari SLF. Ini nilainya 0,8899 CAE 1 SLF-nya. SLF untuk CAE 2 0,8771 sampai SLF untuk R4 0,9660. Itu kayaknya udah saya ringkas ya di perhitungannya di sini. SLF dari R4 0,9660 R4 ya, benar nggak? Oh, R4. Oke, nggak masalah sih. Ya, jadi nggak apa. Semua nilai SLF-nya sudah di atas berapa? 0,5 seperti itu dia. Tadi saya hapus pula jalurnya. Bisa nggak saya undo ya? Nah, bisa. Bawaannya seperti ini, kita ikut aja. Ini saya buat ini jalurnya. Ini maksudnya apa? Ini CAE ke CE, CAE ke W, CAE CEW ke V, CAE CEW ke R. Nah, itu. Biar seragam aja ya. Seperti ini dia. Oke, kita cek nilai SLF-nya dulu langsung di sini. Kita cek nilai SLF-nya. Nah, ini dia. Namanya di atas dia kayaknya. Di atas, tunggu ya.
namanya completely. Oh ya, kita cek dulu. Completely standardized. Di manakah engkau? Kita cek dulu ya. Bukan ini. Bukan ini. Completely standardized. Bukan. Oh, kayaknya tadi ya kelewatan ya. Tunggu ya. Nah, ini dia. Sorry, baru dapat. Ini dia. Completely standardized solution. Ini ya. Jadi ini nilai SLF-nya. Ya. Jadi contohnya SLF untuk CAE 1 0,8893, CAE 1. Mana dia? Ini kan sama kan? Ini dia nilainya. SLF untuk CAE 2 0,8764, sama nggak? Sama. SLF untuk R4 9648. R4 9648 sama. Oke. Nah, berarti SLF-nya semua sudah di atas 0,5, artinya sudah valid. Kemudian teman-teman itu selanjutnya memeriksa AVE. AVE-nya itu harus di atas 0,5 sama CR di atas 0,7. Teman-teman, untuk mencari nilai AVE sama CR, teman-teman itu harus hitung manual. Itu sayangnya di Lisrel. Dia nggak ada nilai AVE sama CR langsung, nggak ada. Kita harus hitung manual. Jadi kita harus pindahkan dulu nilai errornya. Nilai errornya dia. CE1 nilai errornya 0,1873. Nah, ini dia. CE2 nilai errornya 0,1576. Nih. Sampai error residual atau error dari CAE4 0,1555. Nih. Nah, nilai errornya. Kemudian ini nilai SLF dikuadratkan. Ini nilai SLF kuadrat. Ini dia. Nah, setelah kita menghitung nilai SLF kuadrat, kita menghitung nilai AV-nya. Seperti itu dia. Jadi saya kosongin lah. Ini saya ilustrasikan cara ngitungnya ya. Saya ilustrasikan cara ngitungnya biar teman-teman paham. Jadi di sini teman-teman itu harus menghitung nilai jumlah dari SLF-nya. Dari CE-nya ini kita jumlahin ya. Sum ya. Untuk W-nya juga sum. Nih, ini kan sum. Untuk V-nya kita sum juga ya. Sampai sini ya. Oke. Untuk R-nya kita sum juga. Saya ini sampai sini ya. Oke. Kemudian untuk CAE-nya kita sum sampai sini. Dah. Ini kan kita jumlahin ya, sum. Salah nih. Ini SLF-nya udah benar. Ini SLF-nya benar. Kok errornya SLF-nya cuy, salah. Ini W-nya di sini ya, ini dia. Maklum teman-teman, ini bulan puasa ya. Udah jam 5:05. Jadi agak nggak fokus ya. Dia. Oke, ini kita hitung lagi. Ya, kok errornya kita hitung. SLF-nya ya. R-nya di sini. Ya. Oke, ini sum dari sini dia. Nah, baru benar. Baru kita tarik nih ke kanan sampai sini. Nah, terus kita hitung AV-nya. Gimana cara ngitung AV? Ini ada rumusnya. SLF kuadrat dijumlahin, dibagi. SLF kuadrat dijumlahin tambah jumlah dari errornya. Itu AV. Ini kalau CR-nya SLF dikuadratin, kemudian jumlah SLF, kemudian dikuadratin, dibagi jumlah SLF-nya dikuadratin tambah jumlah E. Oke, kita hitung SLF-nya dulu. Hitung AV-nya dulu. Sama dengan SLF kuadrat dibagi buka kurung ini tambah si errornya. Nah, dapatlah nilai AVE-nya. Ini dia. Untuk CR-nya sama dengan SLF dikuadratkan dibagi SLF dikuadratkan tambah errornya. Nah, dapatlah dia. Oke, dapatlah AV-nya, dapatlah CR-nya. Tinggal kita pindahin aja ke sini. Nah, tuh kan. Tuh. Ya, pelan-pelan. Nah, tuh kan. Pindahin. Nah, itu dia. Jadi nilai AV-nya syaratnya itu kapan dikatakan valid? Kalau di atas 0,5.
Lihat AV-nya udah lolos semua karena di atas 0,5 itu dia. CR juga dikatakan reliable kalau di atas 0,7, berarti udah lolos dia. Kita bisa lihat di hasilnya kan, di sini kan 0,7967, 0,8561 kan sama kan, itu dia. Terakhir teman-teman, sesudah kita memeriksa nilai AV sama CR-nya, goodness of fit model. Apakah model CFA sama data plap sudah klop atau belum? Kita lihat namanya p-value chi-square. Berapa nilainya? Teman-teman bisa menuju ke atas ini sebenarnya. Untuk goodness of fit-nya. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat nih p-value chi-square-nya 0,6043 ya. Kita bisa copy di sini p-value chi-square-nya. Kita kecilin aja ya. Nah, ini dia. Kita lihat p-value chi-square-nya di sini. P sama dengan 0,6043, sudah di atas 0,05, berarti fit. RMCA-nya berapa? RMCA-nya nih RMCA-nya yang ini ya. 0,000 ya. Lebih kecil daripada 0,05 fit. Kemudian apalagi? Ada namanya SRMR ya. Ini dia. SRMR. Itu nilainya berapa? SRMR-nya nih. SRMR-nya 0,7455. Dia di bawah 0,1. Ya 0,1 feet. Kemudian ada namanya RMR. Berapa nilai RMR-nya? RMR rod mean square. Rod mean square residual 0,03764, lebih kecil daripada 0,1 feet. Nah, model CFA sama data klop fit top man. Nah, itu dia. Kita lihat ya, mana hasilnya, sama nggak dia? Bawah. Nih. Nah, kan bener kan, fit kan? SRMR. Kemudian teman-teman bisa lihat NFI, RFI. Kalau NFI sama RFI dia harus di atas 0,9 ya. Kita bisa lihat NFI-nya berapa di sini ya. NFI-nya 0,9487 ya. RFI-nya 9411. Ya udah lolos semua sih. Ya, sebenarnya nggak harus semua, sebenarnya 2, 3 atau 4 kriteria ukuran aja udah bisa sih. Nggak ada masalah. Terus teman-teman, ada yang unik di sini. Kita bisa melihat kan di sini kan ada indikator, misalkan kayak gini ya. Misalkan untuk CE ya. CE kan ada 3 indikator ya. Indikator mana yang memiliki hubungan paling erat terhadap CE? Teman-teman bisa lihat nilai yang paling besar. Jadi di antara ini kita lihat nilai SLF-nya mana yang paling besar? Ternyata si CE2. Karena nilainya paling besar nih. 0,9178. Jadi CE2 itu yang CE2 dan CE itu memiliki hubungan atau korelasi yang paling kuat ketimbang CE1 sama CE3. Makanya di sini nilai SLF dari CE2 0,9178. Dia paling besar dia. Artinya CE memiliki korelasi atau hubungan paling kuat terhadap si CE-nya. Seperti itu dia. Begitu juga dengan W. Kalau W mana yang paling besar? Kita lihat si W-nya misalkan. Si W-nya yang paling besar sini, W3. Ini dia. Jadi korelasi yang paling kuat W3 dan W. Karena dia paling besar ketimbang W2 dan W1 dan W. Seperti itu. Jadi SLF itu kita bisa melihat indikator-indikator mana yang hubungannya atau korelasinya paling kuat terhadap variabel latennya. Seperti itu dia. Kemudian teman-teman bisa melihat nilai korelasi antar variabel latennya, namanya correlation matrix. Teman-teman bisa lihat di sini correlation matrixnya. Ada nggak sini ya? Correlation matrix ada di sini, cuman kadang saking banyaknya outputnya ini. Correlation matrixnya kita cari dulu ya. Cari dulu correlation matrixnya. Ini bukan correlation matrix, bukan. Ini correlation matrix. Bisa juga sih pakai ini dia. Ini correlation matrix 0,2147, 0,5036 sama nggak? Sama ya. Jadi di sini kita bisa melihat hubungan atau korelasi antar variabelnya.
Yang sebelumnya kan korelasi antara indikator dan variabel latennya. Kalau ini korelasi atau hubungan antar variabel latennya. Kita bisa lihat korelasi yang paling tinggi itu antara CAE dan R. Kenapa? CAE dan R itu nilai korelasinya paling tinggi 0,5905 ya antara CAE dan R. Tapi yang paling rendah korelasinya yang paling lemah antara CE dan W. Nilainya 0,2147. Nah, kira-kira seperti itu dia. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang saya mau sharing nih trik membuat data. Sebenarnya nggak membuat data. Saya ingin memberitahu aja data yang seperti apa menghasilkan fit 100% sempurna. Itu dia. Tapi saya nggak kasih tahu cara buat datanya ya. Saya hanya ngasih tahu data yang seperti apa. Ini saya close. Ini saya close. Nah, ini dia. Saya punya data seperti ini. Nah, oke. Datanya seperti ini, teman-teman. Saya close saja. Oke. Di sini, teman-teman, ada 3 variabel. Nah, ini dia. Di sini ada 3 variabel. Ada 3 variabel, ya. Ada motivasi. Itu disingkat dengan mod. Itu ada 3 item atau ada 3 indikator. Ini contohnya aja ya. Kemudian ada lingkungan atau lin, itu ada 2 item atau ada 3 indikator, bukan 3, 2. Kemudian ada namanya kinerja, itu kin, ada 4 item atau ada 4 indikator. Nah, ini dia. Teman-teman, saya mau tunjukin dulu cara prakteknya ya. Nanti saya sharing. Data ini teman-teman, saya pindahkan ke dalam SPSS. Ya, ada 80 responden ya. Ini mode 1 lin ya. Kemudian saya pindahkan ke SPSS, namanya data trick, saya simpan. Oke, saya close saja nih. Saya sudah pindahkan ke dalam SPSS. Ini saya close. Oke. Saya jalankan list relnya. List rel, saya import datanya. File import nih ya. Masih nge-record kan? Ya, masih nge-record ya. Saya pilih namanya ini data trick. Oke, ini sudah dibaca datanya. Motivasinya ada 3 indikator, lingkungan ada 2, kinerja ada 4. Kemudian saya definisikan variabelnya. Saya buat di variable type, continue, apply to all. Oke. Saya pilih statistik, output option. Di sini saya buat nama matriks covariannya dot.cov. dot.cov, pilih OK. Nah, kemudian saya buka kode list relnya seperti ini, kode list rel trick. Nah, jadi variabel indikatornya observe variabel ada mod 1, mod 3, lin 1 sampai lin 2, kin 1 sampai kin 4. Kita akan membaca matriks covarian di list rel. Masuk ke folder 1, kita cari namanya dot.cov. Variabel latennya namanya motivasi lingkungan kinerja, jumlah sampelnya 80. Motivasi ada 3 indikator, lingkungan ada 2, kinerja ada 4. Kita pilih orang run ya. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya. Fitnya itu sempurna. Mana dia? Nah, ini dia. Fit perfect, itu dia. Teman-teman bisa lihat fitnya perfect, sempurna. P-value-nya 1, ya. P-value-nya 1 kan ya. P-value-nya 1. Jadi sempurna, nggak ada nilai SRMR, ACFI, CFI, kayaknya nggak nongol dia di sini. Ya, karena 1. Coba, saya juga penasaran gimana kalau saya buat di sini misalkan kin mod tambah lin. Jadi motivasi lingkungan menuju kinerja. Apakah sama juga fit sempurna? Kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Oh, nggak kelewatan ya. Nah, sama juga dia fit sempurna. Jadi ini kenapa bisa fit sempurna? Oke, kenapa bisa fit sempurna? Oke, tunggu ya, ini baterainya habis. Saya coba. Oke, kita lanjut lagi. Tadi baterainya habis ya. Oke. Kenapa bisa fit sempurna? Saya akan memberitahu ciri-ciri data yang fit sempurna itu seperti apa. Ciri-cirinya ya. Saya nggak ngajarin cara buat datanya. Teman-teman bisa lihat yang warna merah ini. Warna merah ini sebenarnya pola. Saya bakal hapus dulu semuanya.
teman-teman, saya mau memberitahu, saya nggak mengajari lah. Saya bakal memberitahu cara membuat matriks korelasi. Ini yang paling penting, matriks korelasi. Karena dari matriks korelasi itu kita bisa tahu bakal fit atau tidak. Menurut saya seperti itu ya. Oke, kita buat matriks korelasinya. Matriks korelasi bukan variabel tapi indikatornya. Mod 1 kita buat seperti ini. Kita buat matriks korelasinya seperti ini ya. Oke. Kemudian kita mulai hitung korelasinya sama dengan korelasi dari mod 1 dulu yang paling ujung. Ini jangan lupa dikunci, diblok. Dikunci, tekan F4, kadang tekan F4, kadang tekan Fn F4. Tergantung dari komputer teman-teman. Saya ini tekannya Fn F4. Ada juga komputer saya satu lagi tekan F4, seperti itu dia. Kemudian di sini saya blok lagi nih, seperti ini dia. Nih. Dapatlah 1. Ya, selanjutnya tinggal di copy paste ya. Nah, di sini kita ganti, kan M, habis M kan N. Nah, seperti itu dia. Dia maju dia. Di sini 11 dikurang 1 jadi 10. Di sini jadi 89. Nah, 1. Ini copy paste, kita ganti lagi, ini kan N, gantikan dengan O. Ini ganti dengan O. Kemudian di sini 11 jadi 10, ini jadi 89. Enter. Copy paste. Kemudian di sini P, kita buat di sini P. Di sini P. Ya, di sini 11 ganti dengan 10. Dia harus mundur 1 di sini. 90 jadi 89. Kita buat lagi ya. Copy paste. Kemudian di sini P jadi Q, habis P kan Q. Di sini 11 jadi 10, berkurang 1 dia. Ini jadi 89. Lagi copy paste. Ya, di sini Q jadi R. Di sini jadi R ya. Ini 11 jadi 10, ini jadi 89. Kemudian kita buat copy paste. Di sini jadi S, di sini S, di sini 10, di sini 89. Kemudian copy paste. Di sini ganti dengan T, di sini ganti dengan T, di sini ganti dengan 10, di sini ganti 89. Udah di ujungnya pasti 1 dah. Tinggal tarik ke kanan. 1 2 3 4 5 6. Tariklah ke kanan semua ya. Nah, teman-teman, coba teman-teman lihat di sini ada pola. Saya bakal beri warna. Setiap saya beri warna itu nilainya sama. Jadi yang oranye ini sama. Sama kan? Ini saya beri, ini nilainya sama nih. Saya kasih warna yang berbeda. Kan? Sama hijauan. Ini dia bakal sama dengan yang ini. Ini saya kasih warna yang enggak beda. Ini dia. Sama kan? Kemudian ini warnanya sama dengan yang ini. Saya kasih warna ini. Nah, ini sama. Kemudian mana lagi ya? Ini sama nih, ini sama. Ini sama dengan yang ini. Oh, sebab beda aja ini di sini. Oke. 5396. Nah, kalau ini dia memang ada 1 dia, karena lingkungan hanya 2, ada 2. Nah, teman-teman lihat. Ini dia kuncinya. Semoga teman-teman bisa nangkap ya. Kadang saya susah ngejelasinnya sebenarnya. Tapi yang jelas di sini teman-teman, ketika di sini nilainya sama, ini teman-teman yang saya tanda ini, yang ini ya. Ini nilai korelasi antar indikator-indikator di motivasi. Benar kan? Ini korelasi antara indikator-indikator yang ada di motivasi. Ini korelasi mod 1 dengan mod 2. Ini korelasi mod 1 dengan mod 3. Ini korelasi mod 2 dengan mod 3. Sama. Ya. Harus sama supaya dia bisa jadi perfect, sempurna, fit. Begitu juga. Ini korelasi antara indikator-indikator motivasi dan indikator-indikator lingkungan. Ini korelasi antara indikator-indikator motivasi dan indikator-indikator lingkungan. Coba teman-teman lihat, nilainya sama. Makanya dia bisa perfect fit. Ini yang saya warnai biru ini
ini korelasi antara indikator-indikator motivasi dan indikator-indikator kinerja. Ini korelasi antara indikator-indikator motivasi dan indikator-indikator kinerja. Sama semua nilainya. Makanya perfect fit. Ini korelasi antara indikator-indikator lingkungan dan indikator-indikator kinerja. Ini korelasi antara indikator-indikator lingkungan dan indikator-indikator kinerja. Sama semua, makanya perfect fit. Ini korelasi antara indikator-indikator kinerja dengan kinerjanya sendiri. Ini memang dia hanya ada satu, karena lingkungan 1, lingkungan 2 korelasi 1. Nah, itulah teman-teman. Teman-teman, kenapa datanya bisa fit sempurna tadi? Karena saya membuat datanya. Data ini saya buat, sedemikian rupa saya buat data ini, sehingga menghasilkan matriks korelasi seperti ini. Nah, tantangan teman-teman, jika teman-teman bisa membuat data sedemikian rupa, terserah, sehingga pola matriks korelasinya dia sama seperti yang tadi, yang bagian ini sama dengan ini, bagian ini sama dengan ini, maka jaminlah nilainya 100% fit. Tapi, kalau semakin berbeda, contoh saya bakal buat menjadi nggak fit misalkan, saya buat nilai yang ini berbeda, misalkan saya ganti aja misalkan di sini 1, saya ganti dengan warna hijau. Coba teman-teman lihat. Nilainya mulai berubah kan? Di sini 72, 72, 79. Ya kan? Saya mau buat mencolok lagi di sini, saya ganti dengan 1. Ya. Jadi berapa dia? 66, 66, 79. Udah makin jauh. Ini makin berbeda. Tadi kan sama. Ini kan jadi beda. Ini 6636, 6636, tapi sini 79. Beda. Ini 4422, 422, jadi 30. Jadi sesak di area ini jadi ada yang beda. Semakin mencolok perbedaannya, maka itu semakin nggak fit. Oke, kita buktikan. Coba kita copy data ini. Apakah dia menjadi perfect fit? Kita copy datanya. Kita pindahkan ke SPSS yang tadi, yang trik tadi. Jadi ini hanya masalah pola data sebenarnya, goodness of fit. Jadi nggak ada jaminan kalau banyak jawab setuju bakal fit. No man, wrong, that is wrong. Oke, kita import datanya ulang. Kita import file, import, cari datanya tadi, data trick. Oke. Data, define variable, motivasinya, variable type, continue, apply to all, oke. Kemudian kita ini kode trick, nih sudah saya ubah, coba kita lihat. Nah kan, masih tahap 1 ya, tapi goodness of fit-nya jadi fit nggak ya? Coba kita cek dulu ya. Kita cek apakah masih perfect, fit. Oke, kita acak-acak aja lagi, misalkan di sini ganti 2 ya, kita coba acak sehingga dia menjadi nggak sama, itu aja. Kita mau buat menjadi nggak sama dia. Oke, kita coba acak. Kita acak. Dah ya. Nah, lihat nilainya udah beda-beda kan nih. Ini beda-beda, ini beda-beda ya. Nah, dengan nilai beda-beda ini coba kita cek. Ini kita copy datanya. Ya, kita copy datanya. Kita pindahkan di sini. Kemudian kita save. Kita save. Kemudian kita buka list relnya. Kita import ulang dulu ya. File, import data. Ini SPSS, data trick. Oke, kita pilih data, define. Oke, variable type, continue, apply to all. Oke. Tadi kayaknya saya lupa membuat ini ya, kayak data.conf ya. Coba, iya. Kayaknya saya lupa ini tadi. Sorry. Harus buat lagi .conf-nya untuk data yang baru. Oke, baru buka kode list relnya, trik, coba eksekusi. Nah kan, p-value-nya kan, lihat. P-value-nya udah nggak lolos di bawah, p-value-nya udah di bawah 0,05. RMCA-nya juga nggak lolos karena dia di atas 0,1. Itu dia. Tadi kayaknya udah benar sih, cuman saya belum goodness of it. Coba saya penasaran satu lagi ya. Ini kan masih sama semua ya, masih sama semua. Saya ubah yang mencolok nih 1, saya kasih warna hijau. 1, saya mengubah yang ini aja misalkan. 2, kemudian saya ubah lagi ini jadi warna hijau. 3, ini saya jadi warna hijau. Saya mau ubah yang bagian ininya aja berbeda. Dah.
Ya, kita bisa lihat nih beda ya, ini beda. Saya ubah dikit aja yang warna hijau. Oke, saya coba copy datanya. Saya pindahkan ke dalam SPSS. Apakah dia fit atau enggak? Oke, udah saya save. Kemudian saya close dulu. Close. Kita import datanya. Data trick ya, ini dia. Oke, sudah. Kemudian saya pilih define variable ya di sini. Define variable type, continue, apply to all. Oke. Pilih save. Nah, jangan lupa data.conf dulu ulang. Dat.conf. Nah, coba kita baca datanya. Kode Israel. Trick. Coba ya. Oke. Nah, kan p value-nya jadi nurun. Dia masih valid. Masih memenuhi, tapi dia p value-nya jadi semakin rendah dia. Seperti itu dia. Jadi teman-teman, kuncinya adalah jika teman-teman bisa membuat data sedemikian rupa sehingga matriks korelasinya di sini sama untuk tiap-tiap bagian, maka itu akan menghasilkan perfect fit. Namun jika dia semakin berbeda-beda nilai korelasinya di bagian-bagian ini, maka akan semakin nggak fit seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan.